A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Harap mengetahui telapak tangan ini nih, garis tangan terpisah, garis tangan terpisah, garis tangan terpisah adalah rahasia Allah subhanahu ta'ala yang ditakdirkan, dan bagi mereka yang berilmu tinggi, berhati suci, bersih, maka mereka mengetahuinya. Garis tangan terpisah ini hanya orang-orang pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui garis-garis tangan terpisah. Karena garis tangan terpisah adalah bukan titisan, tapi nitis semenjak dalam kandungan sampai lahir, ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Garis tangan terpisah itu ada makna dan artinya. Hanya orang-orang suci bersih hatinya yang bisa mengetahuinya. Dalam menyingkapi garis tangan terpisah barat, timur, utara, selatan, hanya orang-orang yang suci bersih hatinya yang bisa mengetahuinya dengan ridho Allah. Maka dari itu tangan-tangan garis terpisah hanyalah untuk menyadarkan umat manusia kembali kepada yang hakiki, Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat alam semesta beserta seisinya termasuk manusia adalah ciptaannya, dan janganlah ingkar darinya, dan janganlah mengkhianati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu garis tangan terpisah semenjak dulu Rasulullah SAW, waliullah, wali kutub Syekh Abdul Qadir Jalani, raja-raja Jawa, raja kesultanan, raja Pajajaran, Eyang Arya Pemanah Rasa Prabu Siliwangi, berciri garis tangan terpisah adalah kebijaksanaan dalam akhlaknya, mewujudkan kemakmuran negerinya, mencintai rakyatnya. Garis-garis tangan terpisah adalah titipan Allah kepada orang-orang yang diberi petunjuknya. Jadilah, walaupun orang-orang berilmu sakti masih mempunyai hawa nafsu dalam dirinya, tidak akan menembus, tidak akan melihat dengan batiniahnya garis-garis tangan terpisah, makna dan artinya. Itu adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala dan rahasia orang-orang yang ditunjukinya, rahasia
orang-orang yang suci bersih hatinya. Maka dari itu, banyak orang-orang bisa memanggil Ibu Ratu Pantai Selatan. Itu hanya kedustaan, itu hanya tipu muslihat, jin setan untuk mengelabui mata mereka. Karena mereka tidak dilandasi kesucian hatinya. Sedangkan Ibu Ratu Pantai Selatan hanyalah orang-orang pilihan Allah, suci bersihnya, bisa beradaptasi, bisa berkomunikasi gaib dengannya. Hanya orang-orang suci hatinya, bersih hatinya. Maka Ibu Ratu Pantai Selatan bisa wujud menemuinya. Dan banyak mereka yang tertipu muslihat oleh jin dan setan bisa memanggil Ibu Pantai Selatan. Itu kemustahilan, itu kedustaan. Karena masih tersimpan hawa nafsu amarah walaupun kekuatan kesaktian yang tinggi. Tidak bisa memanggil Ibu Ratu Pantai Selatan. Ibu Pantai Selatan hanya orang-orang pilihan. Suci bersihnya bisa beradaptasi, berkomunikasi dengannya. Dan banyak lagi, banyak orang-orang memiliki pusaka kembar, ujang kembar, Eyang Prabu Sakti, Pamanah Rasa, Siliwangi. Itu hanyalah duplikat ciri khas kerajaan Pajajaran. Tidak ada apa-apanya, hanya simbol ciri khas Pajajaran. Tapi yang aslinya, ujang kembar Eyang Prabu Siliwangi Arya Pamanah Rasa bisa dilihat oleh orang-orang yang suci hatinya. Tapi tidak bisa dimilikinya karena bukan miliknya. Hanya orang yang memilikinya suatu saat, tetapi masih dalam tubuhnya. Kujang kembar naga bayu, kujang kembar naga geni. Naga bayu berbentuk gaib naga putih. Naga geni berbentuk gaib macan, maung, Pajajaran. Dua kekuatan senjata sakti itu adalah tidak bisa dilihat oleh orang sakti. Karena kalau masih mereka ingin memilikinya, atau karena mereka masih punya nafsu amarah, tidak akan bisa tembusnya. Hanya orang-orang yang bersih hatinya, suci hatinya, tidak mau memilikinya, bisa melihat. Karena hanya itu milik seseorang untuk kemakmuran negeri tercinta Indonesia, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia suatu saat. Dan ujang kembar itu ada di tubuhnya. Jadi banyak orang-orang tidak paham, tidak mengerti makna artinya ujang kembar, dan tidak paham. Hanya mitos-mitos belaka kedustaan. Bisa memanggil Ibu Pantai Selatan, itu dusta nyata, tipu daya setan. Hanya orang-orang suci, bersih hatinya, bisa beradaptasi, bisa berkomunikasi dengan Ibu Pantai Selatan. Hanya ini yang saya ucapkan dengan nyata fakta. Semoga manfaat bagi kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil ijati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.